Teman-teman sekalian, seperti biasanya sebelum kita memulai materi pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Tadi sudah kita laksanakan berdoa dan doa bersama, di mana doa ini adalah sebagai pintu pembuka untuk keberkahan kita di hari ini, pertemuan kita, supaya kita mendapatkan manfaat dari materi kita ini dan kita diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kita harus tetap berdoa di dalam aktivitas apapun. Baik, berikutnya dan paling ini adalah materi kita tentang demokrasi. Kira-kira ada yang tahu materi kita tentang demokrasi? Apa demokrasi yang kita bahas hari ini? Dan dinamika demokrasi Pancasila. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai kepada materi yang akan kita lanjutkan, alangkah baiknya kalau kelas kita ini rapi dan bersih. Karena apa? Di dalam sebuah kelas yang rapi dan bersih, kita punya motto, yaitu kebersihan sebagian dari iman. Ya, baik, kita lihat sebelumnya Mualim akan memberi ataupun mengabsen ya. Jadi kalau ada yang hari ini hadir semua, hadir semua. Ini hari ini si berapa nak? Si dua ya. Si dua hadir semua. Iya, udah dia di absen. Hadir semua, alhamdulillah. Baik, kita kembali. Kita lanjutkan kepada materi kita, di mana kita ini tidak boleh lupa bersyukur. Bersyukur sebagai ungkapan hati kita, karena di dalam materi kita ini ada sebuah kata yang diberikan oleh Ponipader kita, pahlawan kita, di mana dia mengatakan buku jadi salah satu sumber energi dan kebebasan bagi mereka yang haus akan ilmu pengetahuan. Jadi Muhammad tadi mengatakan tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran. Kenapa saya bilang sama kejujuran ini sama demokrasi? Demokrasi ini meminta kepada kita ini untuk salah satunya adalah jujur. Dapat kita lihat di dalam pelaksanaan pemilu, jujur dan adil. Ini berarti berkaitan dengan sebuah kejujuran. Teman-teman sekalian, di dalam sebuah demokrasi, kita sudah mengungkapkan rasa syukur kita. Ada sebuah kalimat yang dikemukakan oleh presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo ya, di mana dia mengatakan bahwasannya demokrasi adalah mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya. Mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya, inilah yang dikatakan oleh Bapak Joko Widodo ya, Presiden Republik Indonesia. Ada juga yang mengatakan di dalam demokrasi itu sebuah putusnya, yaitu demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku, agama, dan asal muasal di muka undang-undang. Ini kalimat yang digunakan oleh mantan presiden kita yang sekarang sudah almarhum, yaitu Bapak Haji Abdurrahman Wahid. Ada sebuah video tentang demokrasi ya, coba kita tonton dan kalian analisis ya videonya. Selasa 12 Mei 1998, aksi unjuk rasa mahasiswa Trisakti di kawasan Bogor, Jakarta Barat jadi titik balik sejarah Indonesia. Demonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur dan jabatannya berakhir rusuh, diwarnai tembakan dan berujung tragedi. Insiden mendarat di Trisakti menjadi laporan utama harian Kompas edisi 13 Mei 1998. Sebab siungnya informasi kala itu membuat media melaporkan ada 6 mahasiswa yang tewas. Belakangan diketahui ada 4 mahasiswa yang meninggal dalam peristiwa tersebut. Insiden Trisakti
membuat situasi Indonesia makin tak terkendali. Tewasnya 4 mahasiswa menciptakan amarah di mana-mana. Kerusuhan dan pencerahan terjadi di sejumlah titik di Jakarta. Jakarta pun lumpuh. Kemelut segala bidang serta hilangnya dukungan baik dari rakyat maupun kabinetnya sendiri membuat Soeharto pada 21 Mei 1998 menyatakan mundur dari kursi presiden yang sudah dipegang selama 32 tahun. Memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan secara dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan dukungan jalan keluarganya dan dukungan pelaku-pelaku yang ada di dalamnya, secara memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Berikut sejak saya batalkan pernyataan pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Mundurnya Soeharto menjadi babak baru perjalanan bangsa Indonesia. Orde Baru tumbang digantikan Orde Reformasi. Selesai Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya, B.J. Habibie melanjutkan estafet pemerintahan, mengucapkan sumpah sebagai presiden. Lahirnya reformasi disambut mahasiswa dan rakyat dengan gembira. Semua berharap perubahan yang lebih baik. 20 tahun sudah reformasi dan tragedi 12 Mei 1998 berlalu. Sosok sentral peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi yang juga Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie, menilai setelah 20 tahun reformasi, kondisi Indonesia semakin baik. Namun, Habibie menyarankan Indonesia memiliki panduan pembangunan seperti garis besar haluan negara di era Soekarno. Agar pembangunan. Mengapa reformasi itu bisa terjadi? Pada dasarnya masyarakat, warga negara Indonesia menginginkan adanya kesempatan yang sama dan keterbukaan dari pemerintah ataupun transparansi ya. Itulah yang menyebabkan reformasi itu terus menggaung. Disebabkan satu, jabatan presiden pada saat itu sudah terlalu lama. Yang kedua, mahasiswa ingin adanya kesempatan yang sama. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, mahasiswa ingin adanya perubahan. Itu mungkin apa reformasi itu bisa terjadi. Ada lagi yang bertanya? Ya. Dari video dari atas tadi, mengapa presiden yang kedua bisa mengundurkan diri dari jabatannya? Baik, terima kasih. Kenapa presiden kedua Republik Indonesia pada saat itu mengundurkan diri dari jabatannya? Satu, karena sesuai dengan undang-undang kejabatan berada di tangan rakyat, maka presiden pada saat itu dituntut oleh rakyat untuk mundur. Sudah? Untuk mundur dari jabatannya. Mungkin kaitannya ada tadi dari pertanyaan temanmu tentang reformasi. Mungkin masyarakat ataupun rakyat pada saat itu ingin adanya perubahan. Karena kalau dihitung masa jabatan presiden kedua pada saat itu 32 tahun. 32 tahun itu bukan masa ataupun bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang lama. Sehingga masyarakat pada saat itu menginginkan adanya perubahan. Makanya mereka menuntut presiden untuk mundur dari jabatannya dan digantikan oleh yang lain. Ada lagi kelompok yang ingin bertanya? Ya, nak? Setelah saya amati video tersebut, setelah Soeharto meninggalkan jabatannya, siapakah yang melanjutkan jabatan itu?
Siapakah yang melanjutkan jabatan tersebut setelah Presiden meletakkan jabatan? Pada saat itu Presiden Soeharto berpasangan dengan Bapak B.J. Habibie sesuai dengan undang-undang, di mana jika Presiden tidak dapat melanjutkan jabatannya, maka secara otomatis digantikan oleh wakilnya, sehingga yang melanjutkan jabatan presiden pada saat itu adalah Bapak B.J. Habibie selaku wakil presiden Indonesia pada saat itu. Secara otomatis ya, tidak ada lagi diadakan pemilu. Karena apa? Karena rentang waktunya 5 tahun. Sementara presiden mengundurkan diri sebelum 5 tahun. Secara otomatis wakilnya naik menjadi presiden. Mengerti kan, Nak? Kira-kira dari jawaban yang Mualim berikan bisa dipahami? Bisa, alhamdulillah. Kira-kira tadi setelah kita melihat video itu, sudah jelas kan? Tugasnya itu sudah hafal? Sudah. Jadi kepada anak Mualim, minggu depan pertemuan kita masih membahas tentang demokrasi, hanya saja kita membahas tentang dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Ya. Jadi anak Mualim harapkan di pertemuan akhir ini kita tak lupa tetap harus mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita hidup di zaman yang sudah demokrasi diterapkan. Jadi anak Mualim mengharapkan kepada kalian, karena situasi kita ini kan masih pandemi ya, jangan lupa yang pertama, sebagai generasi muda, jangan lupa kita melaksanakan perintah yang diwajibkan kepada kita sebagai umat yang beragama. Mualim mengingatkan jangan lupa sholat itu sebagai yang pokok. Kalau tiangnya sudah pokok, maka sebuah bangunan itu kan akan berdiri dan tegak. Jangan lupa sholat. Yang kedua, tetap menjaga prokes dimanapun. Dan yang berikutnya, karena kita sudah belajar tentang demokrasi, kalau bisa terapkanlah demokrasi itu dimanapun kita berada. Ya. Jangan hanya pas pada saat pelaksanaan materi pelajaran demokrasi baru kita disitu melaksanakannya. Tapi setelah kita mengetahui dan setelah kita menganalisis, kita bisa mengamalkannya. Paham kan anak Mualim? Ya, kalau begitu